menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini, kami mengambil dua metode, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, ada dua bagian, yaitu konvensional dan aktif. Pada saat ini, kita hanya membahas mengenai metode konvensional. Sebelum Ibu menjelaskan bagian-bagian dari metode konvensional, adakah dari kalian yang dapat menjelaskan bagian-bagian dari metode konvensional tersebut? Saya ingin menjawab, Bu. Metode pembelajaran konvensional yang sering digunakan adalah metode ceramah, drill, tanya jawab, pemberian tugas atau resitasi, dan metode ceramah plus. Baiklah, jawaban Bella sudah benar, bahwasanya metode pembelajaran konvensional itu ada 6. Yang pertama, metode ceramah, drill, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas atau resitasi, dan metode ceramah plus. Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara rinci satu persatu apa saja pengertian dari metode-metode tersebut. Ibu akan menjelaskan pengertian dari metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang dapat dikatakan tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam proses belajar. Yang selanjutnya ada metode drill. Pengertian dari metode drill ini adalah metode pembelajaran yang mengasah kemampuan atau keterampilan siswa melalui kegiatan latihan agar siswa lebih menguasai materi yang sudah diajarkan. Sebelum Ibu menjelaskan metode yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan langkah-langkah dari metode drill tersebut? Saya ingin menjawab, Bu. Nah, di sini ada 7 langkah metode drill, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama, pendidik memberikan penjelasan tentang alasan diadakannya latihan. Kedua, memotivasi peserta didik agar bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam latihan. Untuk ketiga, dalam memberikan latihan, diusahakan mulai dari jenjang yang sederhana menuju ke taraf yang lebih tinggi atau sulit. Yang keempat, ketika latihan berlangsung, guru harus mengawasi bagian-bagian yang dianggap sulit oleh siswanya. Yang kelima, latihan pada bagian yang dianggap sukar hendaknya lebih sering apabila perlu digunakan media pembelajaran yang dapat mengatasi kesukaran tersebut. Yang keenam, perhatikan perbedaan individual siswa. Kesulitan setiap siswa kemungkinan berbeda, sehingga ada kalanya siswa tertentu perlu diberikan perhatian khusus. Nah, yang terakhir itu, jika suatu latihan sudah dikuasai, maka berikutnya guru memberikan evaluasi kepada hasil latihan siswanya. Terima kasih. Baik, terima kasih, jawabannya sudah benar. Ibu rasa kalian sudah memahami apa saja metode-metode pembelajaran konvensional. Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu adalah metode yang cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru ke siswa, tetapi dapat pula dari siswa ke guru. Nah, dari tadi, selama proses pembelajaran, kita sudah melakukan tanya jawab, di mana Ibu memberikan pertanyaan, lalu kalian menjawab pertanyaan dari Ibu. Itu sudah termasuk ke dalam metode pembelajaran tanya jawab. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama, di mana peserta didik diminta untuk memusyawarahkan masalah tersebut untuk dipisahkan secara bersama. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode resitasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari metode resitasi. Pengertian dari metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya atau yang keenam ada metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Ada 3 macam dari metode ceramah plus, yaitu metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Ibu sudah selesai menjelaskan materi dari metode pembelajaran konvensional pada hari ini. Kepada anak-anak Ibu, adakah yang kurang mengerti atau adakah yang ingin bertanya dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Bu, saya mau bertanya, kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangan dari metode resitasi? Dari pertanyaan yang sudah diberikan, Ibu akan menjawab pertanyaannya.
mengenai kelebihan dan kelemahan metode resitasi. Kelebihan metode resitasi: 1. Ingatan siswa tentang materi pembelajaran lebih lama, sebab dalam mengerjakan tugas, siswa mengalami proses pencarian. 2. Lebih merangsang siswa melakukan aktivitas belajar individu atau kelompok. 3. Membuat siswa lebih mandiri dalam menguasai materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelemahan metode resitasi. 1. Sulit untuk mengetahui apakah siswa benar-benar mengerjakan tugas atau orang lain yang mengerjakan tugasnya. 2. Belum tentu semua anggota kelompok aktif dalam mengerjakan tugas apabila dibuat secara berkelompok. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pemberian tugas yang banyak dan sering dapat membuat siswa menjadi bosan. Ibu rasa sudah cukup penjelasan dan pembahasan materi mengenai metode pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.